Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah-tengah pandemi yang sementara melanda bangsa dan negara kita pada saat ini. Kendati kita masih beribadah secara virtual pada saat ini, kiranya itu tidak mengurangi rasa hormat kita untuk datang, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan lewat ibadah secara virtual pada saat ini. Dengan hormat Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian PKJ 8 ayat 1 dan yang keempat, bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya. Diriku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 103 ayat 1 dan 4. Dulu kerajaan Allah beserta kebenaran
rahmat dan kemuliaan Tuhan, kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan untuk kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sampai pada akta pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes 1 ayat 9. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan PKJ 199 ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon hikmat dan pertolongan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan hari ini, kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar, kemurahan-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terkhusus sepanjang minggu yang kami telah lewati, Allah memelihara dan melindungi kami. Sehingga sampai hari ini kami masih ada sebagaimana yang ada. Dan hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Dan dalam ibadah penyembahan kami saat ini, kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangi kami, memampukan kami untuk memahami. Sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami boleh hayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan semua gangguan yang akan merintangi ibadah kami. Sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan hikmat. Di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan oleh Roh Kristus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema renungan kita hari ini, kaya bersama Kristus. Saudara-saudara, perkop pembacaan kita saat ini diawali dengan seruan puji-pujian yang ditujukan kepada Allah Bapa di sorga, yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga kepada orang-orang percaya. Ayat 3 dari bacaan kita saat ini. Apa yang Rasul Paulus maksudkan sebagai berkat rohani di dalam sorga? Antara lain, pemilikan dan penentuan dari semula. Bahwa sejak semula ia sudah menetapkan orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Yang kedua, dia angkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian penebusan dan pengampunan. Selanjutnya diberitahukan rahasia rencana Allah telah dinyatakan di dalam Kristus. Kemudian pemeteraian dengan Roh Kudus, dan kita sekaligus dinyatakan sebagai milik Allah atau keluarga Allah. Dengan penyebutan berkat-berkat rohani itu satu persatu, maka dapat dimaknai bahwa Rasul Paulus hendak menunjukkan secara khusus makna dari masing-masing peristiwa atau tindakan yang Allah kerjakan dalam setiap berkat itu. Dipilih dan ditentukan dari semula untuk diselamatkan, menunjukkan kepada otoritas Allah. Ayat 4. Bahwa Allah tidak pernah terpengaruh oleh apapun dalam keputusannya untuk memilih seseorang menjadi umatnya. Namun Allah memiliki rencananya sendiri berdasarkan kasih-Nya. Ayat 5. Karena itu, apabila seseorang menjadi orang percaya, maka itu merupakan berkat karena terpilih menjadi anak-anak Allah. Itu berarti bahwa kita yang adalah orang-orang yang harus dimurkai tidak lagi diperhadapkan dengan murka Allah itu. Namun oleh karena Yesus Kristus yang kita imani, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Ayat 5 dari bacaan kita tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah adalah status yang luar biasa. Keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, sesungguhnya kita tidak layak dan hilang di hadapan Allah. Tetapi justru karena kita berdosa, maka Yesus Kristus rela mati untuk menebus dosa kita. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia, dan harganya adalah darahnya sendiri.
Kita bisa bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 18 dan 19. Tuhan Yesus menebus dan menyucikan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebagai orang yang telah ditebus, berarti juga kita mengalami pengampunan dosa-dosa kita. Selanjutnya, penebusan membuahkan pengampunan. Tuhan telah membebaskan kita dari segala hukuman karena dosa-dosa kita. Kemudian berkat rohani lainnya adalah penyampaian rahasia kehendak Allah. Maksud Rasul Paulus ialah hendak menyatakan bahwa Allah telah membuka atau menyatakan seterang-terangnya kepada dunia ini rencana Allah bagi penyelamatan kepada umat manusia, yakni di dalam dan melalui Yesus Kristus. Selama ini rahasia itu tersembunyi berabad-abad lamanya dan belum diberikan kepada angkatan-angkatan dahulu. Namun kini manusia dapat mengenal rencana kehendak Allah itu yang tersingkap melalui kedatangan Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hal ini menyatakan bahwa kita adalah milik dan kepunyaan Allah. Allah telah membubuhkan meterainya pada kita karena Ia menebus kita untuk menjadi miliknya. Dan Roh Kudus di sini bukanlah suatu kuasa yang keluar dari Allah, melainkan Allah itu sendiri. Artinya meterai itu sebagai suatu jaminan yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan karena Allah sendiri yang memeteraikannya. Roh Kudus menjamin atau memastikan hubungan kekal melalui Yesus Kristus. Dan Roh Kudus adalah meterai. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, melalui pemeteraian yang Allah sendiri kerjakan melalui Roh Kudusnya, maka kita yang hilang di hadapan Allah atau kita adalah orang durhaka, kita seharusnya dimurkai atau dihukum. Namun sekarang telah mendapat kasih karunia atau anugerah dan menjadi milik Kristus, milik Allah. Saudara-saudara, secara keseluruhan melalui berkat-berkat rohani itu hendak menyatakan karya dan tindakan Allah yang Maha Kasih dalam menganugerahkan keselamatan atau hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang telah menerima berkat-berkat rohani sesungguhnya telah menerima kekayaan kekal atau berkat yang tidak ternilai harganya. Penting untuk dipahami bahwa berkat-berkat rohani itu hanya dapat diterima di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahkan sejak semula telah ditetapkan oleh Allah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus berkat-berkat itu disediakan Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Hanya di dalam Dia saja manusia berkesempatan menerima berkat-berkat itu. Dan pemilihan kita untuk mendapat berkat itu diharapkan supaya kita menjadi orang-orang kudus dan tak bercacat. Karena itu kita diharapkan untuk selalu menjaga kekudusan kita sebagai orang milik kepunyaan Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar saat ini sungguh-sungguh meyakinkan kita
bahwa kita sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan hidup kita, bahwa di dalam Kristus kita memiliki kekayaan berkat-berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya berkat-berkat rohani yang sudah dianugerahkan kepada kita, tidak ada kuasa manapun yang dapat merampas dari hidup kita. Kita sama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita menyanyi nyanyian persembahan PKJ 216 ayat yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami masing-masing. Dan kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah sudah melimpahkan berkat-berkat rohani. Sesungguhnya kami menjadi milik dan kepunyaan Allah sendiri. Karena itu Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk selalu menjaga kekudusan kami, sehingga kami kudus tak bercacat di hadapan-Mu.
Dan kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mohon. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Tello. Peliharakan tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Allah selalu menolong dan menopang kami. Orang-orang tua kami dalam masa-masa tuanya, masa pensiun. Kiranya Allah senantiasa menolong dan menopang. Sehingga dalam hari-hari tua mereka selalu mengalami kesukaan. Umat-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka, apapun tugas pekerjaan mereka, kiranya Allah senantiasa menopang. Sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, kami kerjakan atas nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tengah berjuang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan mereka. Bagi anak cucu kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan, baik yang ada di kota ini pun di tempat yang lain, Allah pun memberikan hikmat dan kepandaian. Kami mohon. Bagi anak cucu kami yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan lindungi sehingga tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan. Allah berkenan melawat dan memulihkan mereka, sehingga boleh pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Baik itu saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing pun di rumah-rumah sakit. Allah berkenan melawat, menjamah dan memulihkan mereka, sehingga pulih berkat kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan pun memberkati dan mereka tahu mensyukuri bahwa ulang tahun adalah salah satu bentuk berkat Allah dalam kehidupan kami. Dan kiranya dengan bertambahnya umur mereka, mereka selalu tahu mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah berkat selalu menyertai mereka, nama-Mu selalu ditinggikan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap majelis jemaat-Mu di Jemaat Tello. Dalam tugas tanggung jawab kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga semua yang kami kerjakan hanya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada Bapak Presiden dan segenap aparat negara, dan terkhusus pada saat ini kami sedang berjuang untuk memutuskan mata rantai virus corona. Kami mohon kiranya kuasa dan anugerah daripada-Mu. Engkau mampukan pemimpin-pemimpin kami bersama segenap lapisan masyarakat, sehingga saatnya virus corona boleh berlalu dari kehidupan kami. Dan kami boleh kembali menghirup udara bebas seperti sedia kala. Kami mohon. Tuhan Allah yang ada dalam surga, lewat ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu. Dan yang masih ada pada umat-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati agar berkat-berkat Allah tidak pernah habis dalam keluarga-keluarga umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan setiap hari. Kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini.
semua jemaatmu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, Kantoria Pianis, tim multimedia yang meliput ibadah ini, bahkan semua hamba-hambamu, pekerja yang bekerja di ladangmu, Tuhan menolong dan berkati. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama berdiri memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 179 ayat 1. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur, tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, dan kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, perkenankan kami atas nama majelis yang bertugas pada saat ini
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani jemaat Tuhan pada saat ini. Terima kasih juga diucapkan jemaat yang sudah menghadiri ibadah secara virtual pada saat ini. Kiranya kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri dengan nyanyian penutup dari nyanyian PKJ 232. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Dikala hidupku tentram. Selamat